Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai penyajian data. Bagian A, data. Data adalah informasi atau fakta yang diperoleh dari suatu pengamatan untuk mendapatkan gambaran mengenai suatu keadaan. Bentuk tunggal dari data disebut datum. Nah, data yang baik harus memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, syaratnya yaitu objektif. Artinya, data ini harus berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Kemudian, yang kedua, representatif. Artinya, datanya ini harus mewakili keseluruhan objek yang diamati. Yang ketiga, tepat waktu, artinya data yang diterima itu harus tepat waktu ya, atau up to date. Nggak boleh data yang sudah lama. Kemudian, yang keempat, relevan. Jadi, data ini harus sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Jenis data, berdasarkan jenisnya, data dibagi menjadi dua bagian, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata, bukan bentuk angka atau bilangan. Sementara data kuantitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka atau bilangan. Cara pengumpulan data ada 3 ya. Yang pertama dengan wawancara, kemudian yang kedua dengan angket atau kuesioner, dan yang ketiga dengan pengamatan. Bagian B, penyajian data. Data dapat disajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Data yang disajikan dalam bentuk tabel atau diagram akan lebih mudah dibaca dan dipahami, juga terlihat lebih menarik ya. Jadi tujuan data ini disajikan dalam tabel atau diagram agar lebih mudah dibaca dan juga dipahami. Yang pertama, penyajian data dalam bentuk tabel. Jika data yang akan disajikan dalam bentuk tabel cukup besar, data tersebut harus dikelompokkan terlebih dahulu. Selanjutnya disusun dalam tabel yang disebut daftar distribusi frekuensi. Contohnya, berikut hasil penilaian harian matematika dari 40 siswa kelas 7. Nah, ini datanya lumayan banyak ya. Ada 40. Sajikan data tersebut dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Oke. Nah, untuk memudahkan ya, untuk nilainya itu kan ada, kita kelompokkan paling kecil itu nilainya 5. Kemudian 6, 7, 8, dan yang paling tinggi 9. Jadi ada 5 jenis ya, ada nilai 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian kita buatkan turus biar mudah ya. Jadi kalau misalkan yang sudah dimasukkan ke turus itu kita tinggal coret, maka sisanya akan gampang mencari yang belum masuknya. Misal untuk 5 ini kita coret satu-satu. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian kita buatkan turusnya 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada banyak siswanya, ada 4. Terus nilai 6 sama ya, biar mudah dicoret-coret aja. Kalau misalkan di buku tulis ya, biar gampang dicoret-coret. Kemudian jumlahnya ada 11, nilai 7, jumlahnya ada 14, 8 ada 8, dan 9 ada 3. Kalau kita jumlahkan, 4 tambah 11 jadi 15, tambah 14 jadi 29, tambah 8 jadi 37, tambah 3 jadi 40. Sudah sesuai ya dengan jumlah siswanya ada 40. Kemudian yang kedua, penyajian data dalam diagram garis. Diagram garis digunakan untuk menunjukkan adanya kaitan antar data. Jenis data yang disajikan dalam bentuk diagram garis adalah data kontinu. Misalnya, data pertumbuhan tinggi badan atau data perubahan suhu pada waktu tertentu.
Contoh berikut data perkembangan berat badan bayi bulan Januari sampai bulan Juni. Ini kan kontinu ya datanya. Nah, bulan Januari 3,2 kilo, Februari 4,1 kilo, Maret 4,8, April 5,4, Mei 5,9, Juni 6,3. Buatlah diagram garis dari data tersebut. Nah, maka kita buatkan. Untuk langkah-langkah membuat diagram garis, yang pertama itu kalian buat garis secara vertikal dan horizontal. Garis vertikal, ini garis horizontal yang ini. Nah, untuk garis horizontal ini adalah diisi dengan bulan ya, atau kriterianya apa tergantung dari soalnya. Karena di sini tentang berat badan dari bulan Januari sampai Juni. Berarti di sini adalah bulannya, bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai Juni. Kemudian untuk garis yang vertikal ini diisi angkanya. Nah, ini 0 sampai 7 ya, karena yang paling tinggi 6,3, berarti ini cukup sampai 7. Januari 3,2, Februari 4,1, Maret 4,8, April 5,4, Mei 5,9, Juni 6,3. Nah, untuk memudahkan biasanya ditarik garis, misalnya dari Januari, ini tarik garis sampai ke 3,2. Sampai ke angka 3,2, kemudian tarik garis ke pinggirnya ke sini. Nanti dibuatkan titik pertemuannya. Ini juga sama, dibuatkan titik pertemuan, dibuatkan semua, nanti tinggal dihubungkan. Dihubungkan dari titik ke titiknya. Baik, yang ketiga ada yang dinamakan diagram batang. Nah, diagram ini disajikan dalam bentuk batang persegi panjang dengan lebar yang sama. Tinggi batang menunjukkan banyaknya data atau frekuensi. Nah, ada dua jenis diagram batang, yaitu diagram batang yang horizontal dan juga diagram batang vertikal. Perbedaannya apa? Untuk diagram batang yang horizontal itu susunan batangnya mendatar ya. Kemudian untuk diagram batang vertikal itu susunan batangnya tegak. Yang banyak dilihat biasanya pakai susunan yang batangnya tegak. Ya. Nah, kemudian ada juga diagram batang yang batang-batangnya saling berhimpit. Nah, itu dinamakan histogram. Baik, contoh. Berikut hasil penilaian harian bahasa Inggris siswa kelas 7. Nah, untuk yang backgroundnya hitam ini adalah skor ya. Skornya 50, 60, 70, 80, 90. Kemudian frekuensi ini artinya banyak siswa yang nilainya 50 ada 4, yang nilainya 60 7 orang, yang nilainya 70 10 orang, 80 9 orang, 90 ada 5 orang. Buatlah diagram batang dari data tersebut. Langkah-langkahnya sama dengan diagram garis, hanya berbeda dengan ininya apa? Kalau diagram garis kan berupa garis-garis. Nah, kalau ini berupa persegi panjang dengan lebar yang sama. Ini persegi panjang, lebarnya sama, tapi tingginya berbeda. Kenapa tingginya berbeda? Karena tinggi ini menunjukkan frekuensi atau banyaknya siswa ya dari data tersebut. Nah, untuk yang horizontal ya, untuk yang garis horizontal ini menunjukkan skor 50, 60, 70, 80, 90. Kemudian untuk yang vertikal ini menunjukkan frekuensi atau banyaknya siswa. Ini ada 4 orang, 7 orang, 10 orang, 9 orang, 5 orang. Langkah-langkahnya sama dengan diagram garis. Kemudian yang keempat ada yang dinamakan diagram lingkaran. Diagram lingkaran berbentuk sebuah lingkaran yang dibagi menjadi beberapa juring lingkaran. Tiap juring mewakili objek-objek yang dibicarakan. Besar juring dinyatakan dalam persen atau derajat ya, tergantung yang diminta dari soalnya.
Diagram lingkaran biasanya digunakan untuk menunjukkan perbandingan suatu data terhadap keseluruhan. Contoh berikut data warna yang disukai oleh 40 siswa kelas 7. Nah, warna putih ada 2 orang, merah 12, biru 10, kuning 4, hijau 8, dan hitam 8 orang. Nah, untuk diagram lingkaran, kita jumlahkan ininya ya, jumlah frekuensinya. Frekuensinya ada 40, atau bisa dilihat dari sini ya. Ini udah ada 40 siswa. Kemudian, buatlah diagram lingkaran dari data tersebut. Nah, khusus untuk diagram lingkaran, sebelum membuat diagramnya, maka kita perlu menghitung, ya. Perlu dihitung dulu. Bisa dalam derajat ataupun persen. Nah, untuk yang derajat, tadi kan yang warna putih itu banyak siswanya 2 orang, ya. 2 orang, kita bandingkan dengan jumlah keseluruhan. Jumlah keseluruhannya 40, jadi 2/40 dikali 360 derajat. Ini adalah besar derajat satu lingkaran penuh ya, besar sudut satu lingkaran penuh, yaitu 360 derajat. Berarti 2/40 kali 360 derajat. Disederhanakan, yang 360 dengan 40 masing-masing dibagi 40. Ya, atau bisa dicoret dulu nolnya, ini coret nolnya 1, ini juga dicoret nolnya 1, sisa 36, dan 4. 36 dibagi 4 jadi 9. Maka penyederhanaannya 2/1 kali 9. Nah, hasilnya 18 derajat. Kemudian untuk yang merah, ada ke-12 siswa, berarti 12 per jumlah keseluruhannya 40 dikali 360 derajat. Nah, ini pasti sama kayak ini ya. Jadi nantinya akan 12/1 dikali 9. Jadi 12 kali 9, 108 derajat. Untuk yang biru juga sama, 10/40 kali 360 derajat. Berarti nantinya 10/1 kali 9, jadi 90 derajat. Yang kuning, 4/40 kali 360 derajat, berarti 4/1 kali 9. Hasilnya 36 derajat. Karena kuning dan hijau mempunyai banyak anggota yang sama atau banyak siswa yang sama, berarti tidak perlu dihitung, tinggal dipindahkan saja. Untuk yang hitam, 8/40 kali 360 derajat, berarti 8/1 kali 9, jadi 72 derajat. Nah, untuk yang persen, perbedaannya terdapat pada satuannya ya, pengalinya. Kalau untuk derajat berarti dikali 360 derajat, tapi kalau untuk persen dikali 100%. Sebagai contoh, untuk yang putih 2/40 kali 100%. Nah, 100 dan 40-nya kita sederhanakan, masing-masing dibagi 20. 40 bagi 20 jadi 2, 100 bagi 20 jadi 5. Maka 2/2 kali 5 jadi 5%. Untuk yang merah berarti nantinya 12/2 kali 5. 12/2, 6. Kali 5 jadi 30%. Kemudian ini 10/2 kali 5 jadi 25%. 4/2 kali 5 jadi 10%. Dan yang hitam 8/2, 4 kali 5, 20%. Oke. Nah, ketika dijumlahkan ya, yang baik yang derajat maupun yang persen itu hasilnya harus sesuai. Jadi untuk yang derajat ketika dijumlahkan yang 18, 108, 90, 36, 36, 72, ini jumlahnya harus 360 derajat. Sementara untuk yang persen, 5% tambah 30%, 25%, 10%, 10% tambah 20%, itu hasilnya harus 100%. Baik, nah ini gambar diagram lingkarannya. Kalian bisa buat diagram lingkarannya menggunakan jangka dan juga busur ya. Satuan derajatnya juga ada pada busur, jadi bisa langsung dibuatkan dari busur tersebut. Ini dalam satuan derajat, yang ini dalam satuan persen.
Demikian untuk pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.